melakukan 3 pengorbanan dalam Islam, zakat, infak, dan sedekah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, dan keluarga besar Alaska, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Kode 45, ya, channel kesayangan Anda. Seperti biasa, saya ditemani oleh sahabat dan guru saya yang luar biasa sekali, Ustadz Arif Susanto. Terima kasih. Alhamdulillah khair. Ustadz dan pemirsa, Bapak Ibu sahabat semuanya, jangan lupa sebentar lagi kita memasuki hari Idul Fitri, yaitu jangan lupa zakatnya, Ustaz. Ya. Iya. Zakat fitrah khususnya. Zakat fitrah ya. Nah ini sebelum kita masuk kajian, Ustaz, ya, teman-teman nih seneng dengan tebak-tebakan, Ustaz. Oh iya. Iya. Mungkin Minta tebak-tebakan lagi dari antum. dulu relaksasi biasa untuk mencerahkan suasana begitu. Iya dong. Antum ada pertanyaan tebak-tebakan buat Punya satu nih. apa tuh? Satu aja ya. Satu Iya. aja boleh. Jadi Apa tuh? buah apa? Ini buah-buahan nih. Buah-buahan. Nah, buah apa Ya. yang kalau dimakan berbahaya? Wah, Buah yang ada durinya kali, berbahaya. lalu nyangkut di tenggorokan gitu. Buah duren kalau dimakan kulitnya nggak dikupas kali, Sat. Wah, bahaya tuh ya. Bahaya kan? Tapi ada yang lebih berbahaya lagi. Ah, besar. Nah, kalau pertanyaannya makan buah apa yang berbahaya? Apa tuh? Jawabannya gampang. Apa? Makan buah rambutan Ya. di tengah jalan tol. Itu mah yang berbahaya di tengah jalan tolnya. Kalau gitu gini, ya sebelum kita masuk kajian, ini ada tebakan juga nih buah-buahan nih. Rupanya itu pendendam juga ya. Iya. Gak mau kalah nih. Buah-buah apa yang dijadiin senjata para pahlawan kita pada saat perang dulu? Wah, unik nih. Iya. Buah yang dijadiin senjata. Perasaan saya nggak pakai buah, mereka menyerang penjajah. Ada. Coba dulu. Apa ya? Buah delima. Wah, salah. Nyerah nggak? Mau nyerah deh. Nah, buah jambu runcing. Ini ngomong-ngomong gaya lawakan timbul nih. Baik, Terima kita kasih. masuk kajian ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, kita masuk lagi sekarang memasuki kajian yaitu tentang zakat. Baik, Ya. insyaallah. Ya. Saudara-saudaraku, kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk bersama-sama membahas tentang zakat, infak, dan sedekah. Ya. Terlebih kita berada pada kondisi Ashrul Awakhir fi Syahri Ramadan, yaitu 10 akhir di bulan Ramadan, di mana nanti ketika kita menutup bulan Ramadan dengan mengeluarkan zakat fitrah, ketahuilah saudaraku bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Demi Allah, jika ayat ini diterjemahkan akan meluluh lantahkan kesombongan dan keegoan kita, dan langsung kita akan berani berkorban sebesar apapun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah katakan wa anfiqu, dan berinfaklah engkau dan berkorban di jalan mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan untuk kalian, kata Allah, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu datang menjemput kita. Lalu kita akan apa? Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, lalu kita akan teriak, Allah beri kesempatan sebentar lagi saja, lalu aku akan bersedekah, lalu aku akan berinfak, lalu aku akan berzakat. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin, lalu aku akan bersedekah dan aku akan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh.
Ketahuilah saudaraku, kematian akan menjemput kita, tidak melihat siapa kita, di mana kita, kondisi apa kita. Ajal dijemput Allah. Ketika seorang kaya dijemput ajalnya, tidak harus nunggu miskin. Jika seorang yang sehat dijemput ajalnya, tidak harus nunggu sakit. Jika orang yang muda sampai ajalnya, tidak harus nunggu tua. Maka luar biasa berbahagia jika ada di antara kita yang diberi kesempatan untuk berkorban di jalan Allah sebelum ajal menjemput kita. Biasa. Nah, untuk lebih pastinya, ketahuilah saudaraku, 3 pengorbanan berupa harta di dalam Islam. 3 ya? Ya, 3. Jadi ngomong-ngomong 3 itu begini apa? Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Itulah indahnya bahasa tubuh Ji ya. Ya. Kalau 3 begini, kalau ini juga sama 3, tapi kan ini apa ini ya? Maknanya beda-beda. Mental apa aja. Tapi ada juga yang ini. Ini bukan 3 malah. Apa tuh? Zero. Zero ya. Zero Nol. ya. Nol. Luar biasa. Forget itu, lupakan semuanya. Masuk kepada inti pembahasan pengorbanan dalam Islam. Setebal itu Al-Quran, hanya memuat 3 muatan. Yang pertama zakat, yang kedua infak, yang ketiga sedekah. Saudaraku, secara etimologi, zakat adalah mensucikan. Ingat sih? Zakat adalah mensucikan. Okay. Apakah zakat yang dikeluarkan itu mensucikan harta kita, atau zakat itu sendiri mensucikan pribadi kita? Maksudnya apa mensucikan pribadi kita? Semua ibadah dalam Islam punya target maksimal. Target maksimal dalam ibadah yaitu Ghardul Aqsa bahasanya. Tujuan daripada ibadah itu sendiri. Nah sekarang berkorban harta berupa zakat itu sudah pasti ada target yang Allah inginkan, yaitu apa? Sampai hilangnya dari diri kita sifat-sifat keserakahan. Luar biasa. Kenapa begitu bahagia orang yang suka zakat? Karena hilang dari dirinya sifat serakah. Sementara betapa sengsaranya, sekaya apapun itu orang, sebagus apapun status sosialnya, kalau memang masih di dalam dirinya punya sifat serakah. Sudah tahu Ji, dari kata apa serakah? Serakah itu surako. Apa tuh? Jadi kelihatan dari wajah ente, kelihatannya ente nggak bisa jawab kayaknya. Iya, karena nggak serakah. Bisa aja ente ngelak. Nah, sebetulnya saudaraku bisa jadi serakah itu dari kata suroko. Surako kan? Suroko itu adalah CS-nya Abu Jahal. Pernah dengar? Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, dikejar-kejar oleh Suroko. Kenapa? Karena ada surprise, karena ada hadiah dari Abu Jahal. Siapa saja yang bisa membawa Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, maka mau tahu hadiahnya 100 unta merah. Kalau sekarang mobil Lamborghini kali 100 unit Lamborghini. Berapa harganya Ji? Satu aja nggak kebeli. Banyak itu sih. Masya Allah. Aneh nggak berani ngebayangin Ustaz. Maka Belum wajar. tentu bisa beli soalnya. Maka wajar kalau para jagoan yang ada di sekitar Abu Jahal berlomba-lomba untuk mendapatkan Muhammad hidup atau matinya. Siapa tahu nggak Ji? Siapa yang pertama kali optimis dan loncat langsung ke kudanya mengejar Muhammad, yaitu Suroko namanya. Nah, Suroko dipakai oleh kita sekarang serakah. Karena apa? Karena dia sudah termasuk orang kaya, masih ingin 100 merah sebagai hadiah dari Abu Jahal. Dikejarnya Rasulullah. Mau tahu saudara-saudaraku, setelah beberapa meter dari Rasulullah, kudanya terjungkal, terguling-guling. Lalu Rasulullah mengatakan, Suroko, hati-hati. Bayangkan betapa pucetnya, betapa malunya Suroko.
lari lagi mengejar Rasulullah, jatuh lagi sampai ketiga kali Suraqah pulang. Ditanya oleh Abu Jahal, Suraqah mana Muhammad? Enggak ketemu. Padahal jatuh ya. Nah, berhasil. Itu sekilas sejarah. Jangan-jangan kata serakah ini diambil dari kata Suraqah, yang memang Suraqah itu sangat serakah. Nah, zakat mensucikan, baik mensucikan harta kita maupun mensucikan kepribadian kita dari sifat serakah. Zakat ada dua, zakat ya banyak sih macamnya. Zakat mal, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat penghasilan, ya. Dan dikategorikan semuanya dalam zakat mal. Dan ada yang satu lagi yang sangat spesial di ujung akhir Ramadan ini adalah zakat fitrah. Mau tahu Ji saking pentingnya zakat fitrah untuk menyempurnakan saum kita, sampai jika ada seorang yang lahir sebelum fajar 1 Syawal itu harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrahnya. Luar biasa. Itu saking pentingnya. Apakah itu merupakan suatu penyempurnaan dari puasa tentu, kita di bulan Ramadan? Tentu. Artinya betapa inginnya kita menyempurnakan saum kita. Ternyata Allah memberikan kesempatan untuk zakat fitrah. Sekaligus memaklumatkan kepada muslimun muslimat di mana saja berada, tolong perhatikan zakat fitrah kita, terutama orang-orang yang ada di rumah kita seatap, istri kita, anak-anak kita, bahkan termasuk pembantu kita. Itu adalah dalam tanggungan kita. Jadi pembantu itu tanggungan dari si tuan rumah itu ya? Karena memang tinggal di dalam satu atap. Nah, memang kelihatannya pengorbanan itu tidak besar dan mungkin sangat mudah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada di antara muslimin muslimat yang justru menjelang 1 Syawal ini tidak punya makanan di besok harinya. Nah, hanya orang yang seperti itulah yang tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Tapi insya Allah kelihatannya kita semuanya adalah orang-orang mukallaf, orang-orang yang diberi tanggung jawab, dikenakan beban untuk membersihkan saum kita, membersihkan harta kita dengan zakat fitrah. Itu zakat yang pertama. Pengorbanan yang pertama adalah zakat. Yang kedua infak, sebagaimana akar katanya anfaqo yunfiku, yang artinya menutupi lubang kebutuhan. Maka ketahuilah saudaraku bahwa ketika kita memberikan nafkah kepada istri, menutupi kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, kerabat dekat kita, kerabat jauh, tetangga jauh, itu adalah infak. Mulia infak, karena ini adalah perintah Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah dari apa yang direzekikan oleh kepada kita semuanya. Dan yang terakhir, sodakoh berasal dari kata sodakoh, tasdik. Mau tahu nggak sidik apa artinya sidik? Nah, sidik itu benar. Makanya Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang Abu Bakar, sahabat Rasulullah yang pertama kali membenarkan ajaran Rasulullah SAW. Bahkan termasuk salah satu sahabat yang paling besar sodakohnya kepada Rasulullah ketika Rasulullah berada pada darurat perang. Dan ketika itu Islam sangat butuh biaya lah ya, biaya untuk peperangan. Maka di samping memang yang pertama sih adalah Khadijah ya, Khadijah Al-Kubra, istrinda tercinta Rasulullah SAW. Nah, sodakoh secara akar katanya adalah dari kata sodakoh sebagai bukti kalau kita ingin termasuk orang yang membenarkan ajaran Muhammad, membenarkan ajaran Islam, maka terlihat dari bentuk pengorbanannya itu sodakoh. Dan ketahuilah saudaraku, secara syariatnya, kalau zakat ada aturannya, kalau infak silakan saja untuk memenuhi kebutuhan, tidak ada targetnya. Begitu juga sodakoh tidak ada targetnya. Targetnya. Bahkan mau tahu nih, Umar bin Khattab yang paling ambisi untuk tidak terungguli oleh siapapun dalam sodakohnya, ternyata masih kalah dengan Abu Bakar. Kenapa? Karena ketika Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, setelah engkau bersodakoh, lantas apa yang tersisa harta padamu? Maka jawab Abu Bakar adalah, tidak ada yang tersisa kecuali hanya tikar dan bantal. Bayangkan hartanya tinggal tikar dan bantal.
Lalu Rasulullah bertanya, lantas apalagi yang kau banggakan wahai Abu Bakar? Aku lebih berbangga memiliki Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Baik Ustaz, ini pertanyaannya ya. Waktu untuk memberikan zakat fitrah itu sebaiknya kapan Ustaz? Baik. Kalau zakat fitrah itu dibayarkan dengan limit waktu sebelum fajar di 1 Syawal, Ya. maka ada waktu-waktu afdal sebetulnya Ji untuk dibayarkan zakat fitrah per kepala itu, yaitu di malam 1 Syawal. Namun ya yang penting sebelum terbit fajar. Namun lisuhulah, untuk kemudahan, untuk lebih bisa mengumpulkannya dan menyiapkan untuk kontribusinya di 1 Syawal nanti, mungkin jauh-jauh hari, maka para ulama, jumhur ulama pun membolehkan. Jadi agar tidak terlalu waktunya mepet untuk penyalurannya ya, kepada yang berhak. Betul. Ya. Jadi 2 hari sebelum Lebaran pun silakan ya, gitu. Nah terus gini Ustaz, ada yang menanyakan baiknya itu pakai beras aja gitu. Terus ada yang bilang, sekarang kan udah canggih. Nah, maksudnya sekarang nggak perlu beras, cukup dengan uang. Nah yang afdol itu beras atau uang? Nah begini, ibadah mahdhah sebetulnya, ibadah yang dikatakan mahdhah itu adalah ibadah yang diatur tata caranya seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Nah termasuk zakat fitrah itu sebetulnya ibadah mahdhah, tapi bukan berarti ketika Rasulullah dengan kurma lantas kita pun dengan kurma, ketika Rasulullah dengan gandum lantas kita pun dengan gandum, tidak boleh dengan beras dan tidak boleh dengan uang, tidak begitu. Kenapa? Karena ada yang menjadi urgensinya, yaitu apa? Makanan pokok. Nah sekarang makanan pokok juga kan bisa berupa uang, makanya maksudnya dikonversikan dengan uang gitu ya? Tidak masalah. Tidak masalah Ustaz. Tidak masalah. Yang penting masuk pada syarat dan rukunnya. Ya, yang penting hitungannya sesuai dengan ukuran beras sekian liter ya. Betul. Gitu. Dan makannya sehari-hari itu misalnya berasnya merek A, misalnya gitu ya. Ya, disesuaikan apa yang kita konsumsi. Iya. Jangan pada saat makan itu rojo lele ya, pada saat zakat fitrah rojo teri. Raskin. Tapi kalau bisa bahasa-bahasa seperti itu hindari ya. Yang mana tuh? Ya, raskin contohnya itu. Iya. Jadi kayaknya nestapa banget gitu ya. Hina dan nestapa gitu ya. Iya. Baik Ustaz. Nah terus ini Ustaz, sebelum kita akhiri kajian ini, tadi kan ada zakat, infak, dan sedekah. Boleh nggak Ustadz memaparkan sedikit aja perbedaan zakat, perbedaan infak, dan perbedaan dengan sedekah? Memang ini akan menjadi sebuah konklus ya, kesimpulan sebagai penutup kaji kita di kesempatan ini dengan pertama, 3 pengorbanan dalam Islam dalam berupa pengorbanan harta itu ada 3. Yang pertama yang terkenalnya adalah ZIS, itu zakat, infak, sedekah. Sangat gampang saudaraku untuk membedakannya. Karena apa? Karena zakat dilihat dari akar katanya adalah zakai, zakit tazkiyah, mensucikan. Tujuannya adalah mensucikan harta dan mensucikan pribadi kita dari keserakahan. Dan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan, seperti ada nisabnya. Seperti mengalami haul 1 tahun, seperti zakat mal itu harus dipotong utang terlebih dahulu dan lain sebagainya. Untuk kita rinci nanti di lain kesempatan insya Allah ya. Jadi kalau zakat ada perhitungannya lah ya. Zakat dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh hadis dan Al-Quran dan hadisnya. Lalu infak itu berasal dari kata menutupi kebutuhan. Maka ketika kita menutupi kebutuhan istri, anak, dan keluarga, itu pun termasuk infak. Dan mungkin
mungkin termasuk juga ketika kita melihat saudara kita yang berkekurangan lalu terenyuh hati kita, itu maka yang kita keluarkan itu kategorinya adalah infak. Bukan sedekah tuh ya? Bukan, berbeda dengan sedekah. Sedekah itu sebetulnya sama seperti zakat, harus merucut kepada lembaga seperti kepada Baitul Mal. Nah, jadi sebetulnya dalam Islam hanya infak yang kita boleh salurkan secara person. Oh gitu. Gitu. Adapun zakat dengan sedekah itu hanya harus mengerucut kepada Rasulullah, kepada Baitul Mal, dan Rasulullah yang mengkontribusikan. Sama hari ini juga mungkin dianalogikan kepada lembaga, mungkin lembaga keislaman, lembaga masjid, lembaga yayasan lain sebagainya, itu lebih afdol. Kenapa? Karena yang mengaturnya bukan kita. Oh, maksudnya lembaga, termasuk lembaga amil zakat itulah ya. Itu diantaranya, itu lebih afdol. Ya. Adapun mungkin ada mungkin ada orang yang ingin zakat fitrah langsung diberikan kepada konsumen ya. Iya. Itu kenapa di dalam Islam tidak dianjurkan? Karena mungkin bisa jadi dengan seperti itu akan menumpuk. Contohnya di satu kampung ada seorang nenek atau mungkin ada 10 nenek akan menumpuk di situ, akan menumpuk pada satu orang. Nah, menghindari itu semua maka aturan Islamnya biarlah ada lembaga khusus yang akan mengatur ya, yang akan mengatur itu dalam zakat dan dalam sedekah. Adapun boleh kita berkorban untuk menolong karena kita terenyuh dan sebagainya, itu kategorinya adalah infak. Kira-kira seperti itu saudaraku. Mudah-mudahan al-hiwar kita atau obrolan kita tentang zakat, infak, sedekah ini mudah-mudahan bermanfaat. Khususnya ingin mengingatkan bahwa ya mungkin diantaranya ada wali murid dari pelajar-pelajar Al-Azhar Kelapa Gading mengingatkan dari lembaga Al-Azhar di Biro Pendidikan Agama untuk mengingatkan supaya secepatnya bisa melaksanakan kewajiban kita per kepala untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mudah-mudahan saum kita sempurna dengan dikeluarkannya zakat fitrah. Sekali lagi, simpulkan 3 pengorbanan dalam Islam: zakat, infak, dan sedekah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Setelah ini ngomong-ngomong, ente suka ingin relaksasi juga nih. Jangan nih. Soalnya jangan-jangan nanti saya ditanya lagi ini apa namanya, tebak-tebakan. Banyak yang nungguin tebak-tebakan Ustaz. Tapi jangan sampai jangan sampai penonton hiwar ini hanya sekedar ingin nunggu tebak-tebakan aja, tapi benar-benar inti ilmunya, kajiannya yang paling penting. Iya. Tapi kalau hiburannya ya hanya sekedar selingan aja. Emang ada antum? Kan tebakan banyak tuh. Tapi ngomong-ngomong, ente kelihatannya malam ini gembira sekali, secerah bunga yang ini soalnya bonsainya berbunga, Ustaz. Jangan gitu nanti banyak yang mau deh nanti. Kan kalau misalnya mau tinggal ngubungin nomor ini di bawah. Langsung, ya. Promosi ini jualan-jualan. Iya. Nah, pertanyaan antum apa, Ustaz? Tebak-tebakan. Boleh. Iya. Ada satu tebak-tebakan nih. Apa itu? Nih. Kalau ada mobil sedang meluncur, lalu di depannya ada lampu merah, berarti kan? Apa namanya? Traffic light. Traffic light. Ada lampu merah, terus mobil itu pada berhenti. Kenapa mobil berhenti di lampu merah? Jawabannya? Ayo. Karena kan memang udah peraturannya, Ustaz. Lampu merah harus berhenti. Ngomong-ngomong, ente juga berhenti di lampu merah bukan karena aturan kali, karena takut polisi. Emang yang tepatnya apa, Ustaz? Yang tepatnya, kenapa mobil berhenti di lampu merah? Karena direm. Coba kalau nggak direm, nyelonong. Ini, Ustaz. Antum kan kalau lampu merah kan berhenti. Ya, selain direm, aneh nanya, kenapa berhenti di lampu merah? Jangan-jangan berhentinya karena ada tukang dagang asongan? Bukan. Masih antum nunggu lampu hijau kan? Oh iya benar, ya, nunggu kan? lampu hijau. Lampu hijau kan? Pas lampu merah berhenti. Aneh nanya sama antum, kenapa, Ustaz? Aneh lagi nunggu lampu hijau. Nah, gila lampu hijau, ente malah jalan.
tadi ditungguin Oh, iya. pas lampu hijau langsung jalan. Oh iya bingung pemirsa. Bingung ya tadi nunggu lampu hijau, setelah lampu hijau malah kabur. Nah, Ente ngaco Ji. intermezzo. Ini sekedar hiburan aja. Iya. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Kode 45 dan juga keluarga besar Alaska yang Terima kasih. berbahagia, jangan lupa zakatnya. Tadi sudah diuraikan zakat fitrah setidak-tidaknya sebelum terbit fajar pada saat 1 Syawal yang terbaik ya. Dan lebih baik lagi memang jangan terlalu mepet lah agar para petugas yang menyalurkan zakat masih punya waktu untuk banyak waktu untuk menyalurkan zakat kepada yang berhak. Sekaligus Ji, ingin menyampaikan khususnya warga besar Kode 45 dan kru, Ya. juga warga besar Alaska, juga wali murid dan murid-murid Alaska tercinta. Mungkin sama-sama kita ucapkan taqabbalallahu minna minkum Taqabbalallahu. siyamana wa siyamakum. Semoga ibadah saum kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan saum kita sempurna sampai kepada 1 Syawal di mana janji Rasulullah SAW Ya. kayaumin waladathu ummu, bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan. dilahirkan. Luar biasa Ji. Saya dan Ustadz Arif mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Saya cukup sekian, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.